Hari ini kita cerita-cerita dikit yuk. Kita mau cerita-cerita tentang tips yang merupakan sebenarnya bukan produk baru, ini produk yang memang sudah tersedia di yang living, tapi memang ada kemasan baru. Mari kita lihat yuk kemasan barunya ini apa sih sebenarnya yang baru dari kemasannya kah? Atau dari apanya kah? Supaya kita sama-sama bisa melihat ada sesuatu yang baru loh di sini loh gitu. Jadi enak nih ngelihatnya. Oh tunggu-tunggu sebentar-sebentar ada. Sudah ya betul ya, sudah full ya. Oke, yuk kita mulai teman-teman semuanya. Jadi di pagi hari ini kita akan sama-sama cerita gitu ya. Kalau sudah full, kita akan sama-sama cerita tentang yang satu ini, a sparkly clean home is a happy home. Pasti banyak teman-teman yang setuju bahwa kalau rumahnya bersih, itu adalah rumah yang bahagia gitu ya. Kita nggak bilang rumah yang sehat loh bahkan. Kalau rumahnya bersih, rumahnya cemerlang gitu, sekarang saya mau tanya deh, sebentar aja kita mau cerita-cerita. Di sini teman-teman kalau baru pulang dari kantor, pulang dari meeting, pulang dari bisnis trip atau pulang dari kegiatan yang living, pulang ke rumah yang berantakan ada yang bahagia. Saya tunggu di kolom chatnya ada nggak yang bahagia pulang ke rumah terus rumahnya berantakan? Atau pulang ke rumah tuh rasanya bahagia kalau rumahnya itu bersih, rapi, wangi. Pilih yang mana? Pulang ke rumah yang berantakan atau pulang ke rumah yang bersih, rapi, wangi? Teman-teman lebih bahagia pulang ke rumah yang kayak apa? Saya boleh tahu di kolom chatnya. Bersih, rapi, wangi ya Kakak Yulia. Terima kasih untuk responnya. Kakak Ria nih gue tahu banget jawabannya dia apa. Wangi oil lah kakak Vivi. Bu Lidiana atau kakak Ciria. Wangi yang jelas ya. Dia mah udah tahu aku. Kakak Lidiana pulang ke rumah yang kayak gimana? Yang lain pulang ke rumah yang kayak gimana sih? Pasti berantakan. Tetap bahagia bu kalau kardusnya pepek. Iya, pasti pulang ke rumah yang wangi, yang bersih, bener ya. Nah, sama teman-teman semuanya. Semua juga sama. Pasti sama pulangnya ke rumah yang wangi, rumah yang bersih. Jadi itu yang mau kita cerita di pagi hari ini. Gimana caranya kita tetap punya rumah yang wangi, kita tetap punya rumah yang bersih. Karena biar bagaimanapun juga, rumah yang cuma wangi itu dan cuma bersih itu masih ada ancaman di dalamnya. Ancaman bakterinya masih ada, ancaman virusnya masih ada. Jadi hati-hati ya. Wangi itu belum tentu sehat, tapi wangi bersih sehat itu baru bikin kita bahagia, tidak ada ancaman di dalamnya. Nah, ini yang mau kita bahas di pagi hari ini. Aman, sehat, pasti jadinya bahagia. Ancaman yang seperti apa yang nggak boleh berkompromi dengan bahan-bahan yang memang chemical, bahan-bahan yang mengancam kesehatan kita juga. Makanya, kalau kita lihat di sini, kita pasti tentu tahu tentang tips. Ini sudah banyak sekali yang mengenal tentang tips pembersih ini. Kalau teman-teman yang baru join, yang baru tahu tentang yang living, tips yang akan kita bahas hari ini adalah pembersih sebenarnya yang tidak ada bahan kimia sama sekali di dalamnya, yang akan memastikan rumah kamu tuh bersih tanpa adanya, kalau saya mau bilang bakteri dan virus nggak boleh, tapi memang ini akan membunuh bahan-bahan yang tidak diinginkan di rumah kamu gitu ya. Tapi sebenarnya selama 21 tahun terakhir, tips ini mengalami berbagai macam perubahan gitu. Jadi ini adalah cara membersihkan rumah kamu secara alami supaya tidak ada lagi bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan keluarga kamu gitu. Tapi selama 21 tahun terakhir ini teman-teman semuanya, tips itu memiliki beberapa perubahan penampilan. Ini adalah penampilan tips di 2003. Jadi kayak gini penampilannya. Nuansanya desainnya floral gitu ya. Terus di 2005 dirubah lagi penampilannya kayak obat-obatan apoteker ya. Di apotek kan kayak gini tampilannya. 2005 ke 2016 berubah lagi penampilannya, mulai memperkenalkan ikon bahan-bahan yang berasal dari alam. Nah, saat ini konsumen tuh kayaknya pengennya semuanya serba sederhana karena kan less is more sekarang. Sederhana itu lebih. Jadi kita lebih ke arah bahan-bahan desain yang lebih sederhana tapi punya cerita yang bermakna. Jadi koneksinya itu punya relate relate dengan customer tapi sangat-sangat sederhana. Jadi perubahannya bisa kelihatan mulai yang dari floral kemudian ke kayak apotekeri kayak bahan kayak
kayak produk-produk apotik, kemudian mulai ke bahan-bahan alami, sekarang less is more, tapi tetap punya makna. Maknanya apaan aja sih memangnya yang mau ditampilkan sama yang living gitu ya? Kenapa begitu? Kenapa sih sampai kita mengubah desain kita? Sebenarnya karena memang bisnis di dunia, di industri pembersih rumah tangga itu juga memang sedang berubah. Kalau mau kita lihat teman-teman berdasarkan data, memang industri rumah tangga itu berkembang dengan sangat pesat. Nih teman-teman boleh lihat datanya di sini. Pembersih rumah tangga diperkirakan akan mencapai 275 USD di tahun ini 2026. Jadi intinya pembersih rumah tangga industri ini akan berkembang sebesar 6,58%. Dengan adanya data perkiraan seperti ini, maka TIS posisinya nih saat ini memang siap untuk meledak di pasaran. Karena ini adalah produk yang alami dan pastinya akan bekerja secara efektif. Nah, kalau teman-teman lihat di pasaran, produk-produk pembersih yang sekarang beredar di Indonesia, lebih banyak produk pembersih yang alami atau yang chemical. Boleh saya tanya nggak di mana namanya di chatnya? Kalau boleh, saya boleh tanya nggak teman-teman? Yang chemical kata ya teman-teman boleh nggak tanya produk pembersih produk pembersih rumah tangga baik itu pel, baik itu pembersih meja, baik itu pembersih kaca, baik itu pokoknya pembersih rumah tangga dah yang beredar di Indonesia lebih banyak yang chemical. Padahal teman-teman, kalau kita lihat datanya di sini, tingkat produk pembersih rumah tangga ini lagi akan berkembang pesat. Dan saingan saya dan kamu itu bukan nggak ada, dikit banget. Karena yang beredar di pasaran itu adalah yang chemical, yang cepet, tapi dia punya bahaya yang sangat besar. Nanti kita lihat ya bahaya-bahayanya ya. Makanya hadirlah yang living dengan kemasan yang lebih simpel tapi bermakna dan keunggulannya adalah alami tanpa bahaya untuk kesehatan kita. Emang bahaya kesehatannya apa sih Kak Kalisa? Yuk kita lihat yuk sebentar yuk teman-teman. Sebelum kita lihat bahayanya untuk kita bisa punya makna menampilkan yang sehat dan alami ini dengan perkembangan industri di produk rumah tangga yang sedang pesat ini, kita lihat dulu sebentar, kenapa sih ini jadi berubah begini desainnya gitu ya? Emang apa sih makna yang Kakak Lisa bilang less is more itu? Sebentar ya cerita-cerita dikit ya. Oke, kalau bahan-bahan kita sederhana dan bersih, labelnya juga seharusnya sederhana dan bersih. Ini teman-teman lihat nih, labelnya sederhana banget deh. Tapi ada maknanya. Nih dia, maknanya adalah seperti yang ada di bawah ini. Tampilan baru ini adalah, ini dia teman-teman, bersih dan sederhana. Jadi kalau teman-teman lihat sisi desainnya, ini simple banget. Simple banget, tapi kalau kita mau lihat satu-satu, sebenarnya ada maknanya sendiri-sendiri. Bukan cuma sekedar tampilan dan nuansa baru. Jadi dirancang dengan berbagai macam alat pendukung. Alat pendukung apa gitu ya kesannya tuh kok apa ya kok keren banget ya. Emang iya kalau kita lihat satu-satu, lihat deh. Ini alat-alat pendukung atau maksudnya beberapa hal yang akan saya ceritakan ini akan membantu untuk teman-teman sekalian bisa menjual ini ke pelanggan dengan alasan-alasan yang tepat supaya pelanggan kita atau customer kita lebih mudah memahami brand kita untuk lebih percaya diri teman-teman menceritakan kisah brand ini dengan lebih baik lagi. Apa aja yang bisa diceritakan? Satu, teman-teman bisa cerita bahwa tada gitu ya, logonya lebih mudah dibaca gitu. Terus kemudian, nih apa yang bisa teman-teman ceritakan juga, ini kan kelihatan ya orange-nya playful, jadi untuk tampilan baru kelihatan banget langsung tips cleaner brandnya tuh langsung kelihatan gitu. Lalu kemudian teman-teman bisa cerita apa lagi sih di lewat ini? Ini botolnya berkelanjutan atau sustainable untuk orang-orang yang memang sangat peduli kepada alam, sangat peduli kepada berkelanjutannya apa namanya ramah lingkungan, mereka akan mengerti bahwa ini 100% recyclable. Ini botol yang recycle. Jadi teman-teman bisa cerita ini sangat ramah lingkungan. Bukan botol plastik doang, tapi botol yang memang recyclable. Ini teman-teman bisa menceritakan ini. Lalu apalagi yang teman-teman bisa ceritakan? Di sini teman-teman bisa menceritakan tentang situsil kita. Jadi nanti kalau teman-teman bisa bercerita sedikit saja tentang situsil, teman-teman bisa pelajarin dalam waktu 5 menit kamu bisa pelajari bahwa situsil kita adalah memang yang membedakan yang living dari produk-produk lainnya. Nanti saya nggak cerita di sini ya, pokoknya teman-teman bisa bercerita tentang situsil.
Salah satu hal yang benar-benar membanggakan tentang Situsil adalah kita punya perkebunan kita sendiri. Jadi, kenapa itu penting? Karena nanti teman-teman akan bisa memperlihatkan videonya. Perkebunan kita itu adalah perkebunan yang menghasilkan beberapa essential oil yang ada di dalam botol ini, di dalam produk ini. Jadi, nanti teman-teman cerita di berikutnya adalah ini dia. Nanti teman-teman bisa cerita di bagian belakang ini, kalau kamu bisa scan, ada QR code di sini. Nah, di QR code ini kalau kamu lihat ini ada video loh teman-teman. Nanti bisa di scan, ada videonya. Video ini akan menampilkan beberapa essential oil yang memang terdapat di dalam produk ini. Ada cinnamon misalnya, ada clove misalnya, ada lemon misalnya. Ada cerita situsilnya kalau kamu mau menceritakan tentang QR code ini. Bahkan dari QR code ini kamu bisa cerita tentang beberapa farm, beberapa perkebunan yang memang kita miliki sendiri. Sehingga nanti kamu bisa cerita tentang apa yang membedakan kita yang living dari produk-produk lainnya, yaitu Situsil ini gitu. Jadi makanya tadi saya cerita di awal bahwa botol ini kelihatannya sederhana ya, iya, tapi banyak maknanya. Untuk kamu bisa cerita ke pelanggan kamu, makna yang sangat besar di balik brand kita gitu ya. Ini dia beberapa makna. Lalu di balik semua ini kamu juga bisa cerita bahwa, aku ngomongnya kebanyakan gak sih? Gue kayaknya terlalu bangga gitu ya sama produk ini. Cerita dong teman-teman, aku ngomongnya panjang lebar nggak ya? Kalau panjang lebar kasih tahu ya, nanti aku persingkat deh. Kalau panjang lebar kasih tahu ya guys. Boleh tanya sebentar dulu di kolom chatnya, aku kayak ngomong sendirian nih kayaknya. Aman nggak teman-teman yang lain ya? Kayaknya aku cerita kepanjangan nggak ya? Aman ya? Enggak kok. Lanjut ya, cus ya. Lanjut kita. Baik, kita lanjut dulu. Nah, terus teman-teman bisa cerita lewat lewat botol ini, teman-teman juga bisa cerita apa yang ada dan tidak ada di dalam produk ini. Bahwa di produk ini kita punya yang nanti kalau teman-teman bisa jelasin, di produk ini tidak ada paraben, tidak ada ftalat, tidak ada formaldehid. Di sesi ini kita akan sama-sama cerita. Jadi nanti teman-teman bisa cerita ke pelanggannya ini tuh apa? Sintetik fragrance tuh bahayanya apa? Triclosan bahayanya apa? Ini nanti yang akan kita cerita bareng-bareng. Kita juga akan cerita tentang cinnamon, clove, lemon. Ini nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi yang formulated without kita akan cerita di sesi ini. Supaya teman-teman bisa juga menceritakannya ke calon-calon pelanggannya. Terus teman-teman mungkin di sini yang masih baru join sampai bertanya, ini ribet amat ya? Masa sih sampai segitu pentingnya? Iya, percayalah, penting banget untuk kamu ngerti beberapa bahan-bahan yang ada di dalam sini nggak bener-bener nggak boleh ada di bahan-bahan peralatan pembersih rumah tangga kamu. Karena bahaya banget kalau kamu sampai menggunakan peralatan pembersih rumah tangga yang ada bahan-bahan ininya. Kenapa berbahaya? Kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah kenapa kamu perlu peduli dengan bahan kimia di dalam produk pembersih rumah tangga yang kamu gunakan. Kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Saya di beberapa slide berikut ini, saya memang lupa mencantumkan sumbernya. Tapi nanti ketika saya posting di Notion atau saya posting materinya, saya janji saya sudah akan mencantumkan sumbernya ya teman-teman. Di sini saya minta maaf banget, saya belum cantumkan sumbernya. Pada saat di Notion saya sudah cantumkan. Mohon maaf ya, nanti saya cantumkan waktu saya udah posting. Pertama, kenapa kamu harus peduli? Karena kenyataannya adalah bahwa ini fakta ya teman-teman. Faktanya adalah penggunaan rutin semprotan pembersih itu berdampak pada kesehatan. Setara dengan kamu ngerokok 1 bungkus rokok per hari loh. Kalau kamu suka menggunakan semprotan-semprotan yang banyak mengandung bahan-bahan kimia. Boleh saya tahu ternyata 1 bungkus rokok per hari itu mengakibatkan apa? Yuk bareng-bareng yuk kita diskusi yuk. 1 bungkus rokok per hari itu bisa mengakibatkan penyakit apa guys? Saya tunggu ya di kolom chatnya ya. Yes, kanker paru-paru. Kanker paru-paru bukan cuma gara-gara 1 bungkus rokok ternyata. Gara-gara kamu sering menggunakan semprotan-semprotan berbahan kimia itu yang saya nggak harus ungkapkan di sini bahannya apa aja dan saya nggak harus ungkapkan produknya apa aja. Yang kedua,
Fakta mengatakan bahwa ternyata banyak zat beracun dapat masuk ke dalam tubuh. Zat ini berdasarkan penelitian yang sudah ada sumbernya yang saya belum masukkan, telah ditemukan dalam darah, urin, dan ASI. Dan ini bisa masuk ke tali pusat bayi yang baru lahir. Jadi hati-hati ya teman-teman, zat beracun bukan cuma masuk ke ibunya, tapi juga akan masuk ke bayi yang baru lahir. Ini sudah ada datanya. Lalu kemudian bayi yang terpapar produk pembersih sejak dalam kandungan melalui penggunaan produk itu oleh mamanya dapat mengalami berat badan lahir rendah, IQ-nya juga rendah, dan dia dapat mengidap gejala pernapasan yang dapat berlangsung hingga masa kanak-kanak. Jadi jangan jangan meremehkan yang tadi saya cerita di awal. Kayaknya nggak apa-apa selama ini gue pakai bahan-bahan pembersih yang banyak chemicalnya. Enggak loh, mungkin kita nggak sadar. Tapi datanya menunjukkan itu terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir. Masa iya sih? Itu mamanya yang menyerapnya, tapi bayinya yang kena ini semua. Nanti saya cantumkan datanya ya teman-teman ya. Di sini belum saya cantumkan memang. Lalu apalagi? Data penelitian yang menyatakan beberapa bahan yang terdapat dalam produk pembersih memang dikaitkan dengan resiko kanker, gangguan kesuburan, alergi dan iritasi, serta luka bakar dan keracunan. Lalu, penelitian dan fakta juga mengatakan produk pembersih itu berkontribusi terhadap tingginya konsentrasi berbagai polutan umum di dalam rumah. Bahkan, ini saya agak kaget sih membaca data ini kemarin. Bahkan teman-teman, ini 2 sampai 5 kali lebih tinggi dibandingkan di luar rumah. Terus saya kaget, hah? Serius? Ternyata polusi yang ada di dalam rumah karena pembersih-pembersih yang mengandung bahan kimia itu 2 sampai 5 kali lebih tinggi dibandingkan di luar rumah. Selama ini ya kita kadang-kadang menghindari polusi berlindung di dalam rumah, tapi ternyata 2 sampai 5 kali lebih tinggi bahaya polutannya kalau kita menggunakan produk pembersih rumah tangga yang berbahan kimia. Ngeri ya. Lalu perawat yang menggunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan setidaknya 1 kali seminggu memiliki resiko 25 sampai 38 kali lebih tinggi mengalami penyakit paru-paru. Itu perawat yang ada di rumah sakit kan mereka suka gunakan disinfektan ya. Resikonya 25 sampai 38 kali lebih tinggi. Ini memang disinfektan yang berbahan kimia. Lalu datanya yang selanjutnya adalah banyak produk pembersih termasuk pembersih semprot dan tisu desinfektan mengandung zat pemicu asma atau asmagen namanya. Bahan kimia yang dapat memperparah asma atau bahkan menyebabkan asma pada orang yang sebelumnya tidak memiliki riwayat asma. Jadi studi menunjukkan bahwa penggunaan semprotan pembersih konvensional meskipun hanya 1 kali seminggu dapat meningkatkan resiko munculnya asma pada orang dewasa. Meskipun 1 kali seminggu loh ya guys ya. Nanti saya akan cantumkan sumbernya. Dan terakhir, tahu nggak? Udara di dalam ruangan bisa 5 sampai 7 kali lebih tercemar dibandingkan udara di luar. Sekali lagi ya, ini saya juga kaget sih waktu saya baca ini. Udara di dalam ruangan itu bisa 5 sampai 7 kali lebih tercemar dibandingkan udara di luar ruangan. Karena sebagian besar produk pembersih itu mengandung senyawa organik yang mudah menguap dan dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan termasuk kerusakan hati, ginjal, sistem saraf pusat. Zat ini terbukti dapat menyebabkan kerusakan paru, iritasi tenggorokan, dan sakit kepala. Jadi saya tidak menyebutkan zatnya apa, tapi nanti kita akan lihat di bawah lebih baik waspada terhadap apa. Nanti saya cantumkan sumber-sumbernya. Makanya saya dari awal ngomong, teman-teman hati-hati dengan berbagai zat pembersih rumah tangga yang mengandung bahan-bahan kimia. Nah, berikutnya adalah, yuk kita lihat yuk, sebaiknya kita menghindari bahan-bahan kimia yang meragukan ini. Meragukan meaning memang masih diizinkan, memang masih diperbolehkan, tapi memang ada bahaya di balik bahan-bahan yang saya tampilkan berikut ini. Jadi saya tidak mau ada perdebatan di sini karena memang bahan-bahan ini mungkin masih diizinkan teman-teman, tapi ada baiknya dihindari gitu ya. Jadi jangan ada yang bilang, Kak itu kan masih diizinkan. Saya juga bilang kok masih diizinkan, tapi sebaiknya kalau bisa teman-teman hindari. Kenapa? Karena triklosan yang memang masih banyak digunakan di sabun cair, sabun batang, pasta gigi, antiperspiran. Antiperspiran itu yang biasa digunakan untuk ketiak, tapi dia akan menghalangi
menghalangi supaya keringat tidak keluar gitu ya. Kalau deodoran supaya nggak bau, kalau antiperspiran supaya keringat nggak keluar. Ini pengganggu sistem endokrin, jadi bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi masih diizinkan, masih dengan batas tertentu. Sekali lagi, saya tidak mau ada perdebatan, tapi ada bahaya di balik semua ini. Bahan-bahan terkait DEA ini biasa digunakan untuk pengemulsi atau pembentuk busa supaya kalau orang Indonesia kan kalau nggak berbusa nggak enak ya, kayaknya nggak keset, kayaknya nggak bersih gitu. Jadi biasanya ini ada di shampoo. Jadi kalau shamponya busanya banyak, artinya adalah bersih, kata orang Indonesia. Tapi hati-hati di balik pembusa dan pengemulsi itu ada bahaya yang mengintip di sana. Lalu paraben biasa digunakan sebagai pengawet yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur, betul, tapi biasa terdapat di shampoo, di pembersih wajah, sabun mandi, lotion, foundation. Nah, ini mengganggu hormon. SLS dan SLES ini adalah surfaktan. Surfaktan itu dia akan bisa mengikat air dan minyak gitu. Nah, tapi dia bisa menyebabkan iritasi kulit dan memicu alergi. Biasa banyak terdapat di sabun, shampoo, dan sabun mandi. MIT ini juga biasa terdapat di produk perawatan pribadi dan dia bisa menyebabkan iritan. Phenoxyetanol ini adalah salah satu bagian dari etanol atau alkohol. Dia pengawet yang biasa didapat di dalam produk-produk pembersih yang dilabel sebagai non-toksik. Jadi dia pengganggu hormon, neurotoksin juga gitu ya. Quartz itu biasa dipakai sebagai antibakteri, pengharum ruangan. Ini adalah bahan kimia yang dikaitkan dengan asma, penurun kesuburan, cacat lahir pada hewan gitu ya. PEG, pasti teman-teman sering dengar nih PEG compound. Dia dapat terkontaminasi yang terdapat di mana? Di sunscreen, di shampoo. Ini biasa banget terdapat di sana. Dan yang paling digandrungi semua orang adalah parfum yang selalu dimaklumi dan selalu dipakai oleh banyak orang, tapi bukan orang yang ada di dalam Zoom ini. Orang yang ada di dalam Zoom ini pasti sudah teredukasi dengan baik untuk tidak menggunakan parfum, terutama jangan gunakan di lymph node. Maksudnya di daerah-daerah limpa, di daerah-daerah kelenjar getah bening. Biasanya di luar Zoom ini orang menggunakan parfum tuh di sini, di sini, di sini justru adalah lymph node yang digunakan untuk tubuh untuk mengeluarkan racun. Tapi justru dikasih racun di sininya. Tapi saya yakin di dalam Zoom ini sudah tidak ada yang menggunakan parfum-parfum lagi gitu ya. Kenapa parfum? Karena memang itu membantu supaya wangi. Tapi ingat, parfum sintetis itu dikaitkan dengan asma, alergi, iritasi, sindrom metabolik, diabetes, dan obesitas, dan yang lain-lain. Sekali lagi, tanpa adanya perdebatan, ini masih diperbolehkan? Boleh. Ini masih ada sumbernya? Boleh. Masih ada dalam batas tertentu? Boleh. Tapi kalau bisa dihindari, silahkan dihindari. Gitu ya, teman-teman ya. Masih ada kontroversi kok di dalamnya. Oke? Kalau bisa dihindari, silahkan dihindari. Ya, no debat-debat ya teman-teman ya. Oke, parfum pakai oil saja, betul. Oke, ini nanti ya Bu Mai, saya ngutang ya berbagai sumber datanya ya. Oke, baiklah. Saya lanjut ya teman-teman ya. Semoga sampai sini boleh saya tanya, teman-teman sudah cukup mengerti nggak ya? Kenapa sih saya pagi hari ini sampai pengen cerita ini adalah salah satu produk yang sangat bagus karena tidak ada bahan-bahan sintetis yang berbahaya dan kenapa bahan-bahan sintetis berbahaya itu penting sekali untuk diketahui dan beberapa bahan kimia yang meragukan ini penting sekali untuk dihindari. Sejauh ini apakah cukup mengerti teman-teman atau terlalu ribet gitu materinya? Gimana? Boleh saya tahu? Boleh saya tanya di kolom chatnya. Saya tunggu ya. Gimana teman-teman semuanya? Apakah cukup dimengerti? Kalau cukup dimengerti, saya mau lanjut. Boleh saya tanya dulu. Ini nggak ada respon apakah karena cukup mengerti atau cukup tidak benar-benar tidak mengerti? Kata Kak Yovita parfum pakai oil aja. Teman-teman yang lain cukup jelas kah? Lanjut ya. Sangat cukup mengerti.
Oke, cus kita lanjutkan kalau begitu. Yuk, kita lanjutkan ya, guys ya. Mari kita lanjutkan. Sekarang, kalau kita sudah semuanya jelas, sudah semuanya mengerti, sekarang yang kita tinggal bahas adalah tinggal dikit. Mari kita bahas tentang effectiveness produk ini apa. Lalu cost-nya gimana gitu ya. Gimana efektifnya supaya kita bisa cerita effectiveness-nya dan kemudian cost-nya. Yuk cerita sedikit yuk tentang effectiveness-nya. Nanti kita akan cerita yang paling gampang. Paling gampang adalah ini sebenarnya pengencerannya. Jadi setelah kemarin saya coba-coba teman-teman, ini adalah satu tutup botol ini itu kurang lebih 15 mililiter satu tutup botol ini. Kalau teman-teman butuh untuk pembersihan sehari-hari, pembersihan normal, itu satu tutup botol ini teman-teman bisa campur dengan 30 bagian air. Satu tutup botol dicampur dengan 30 bagian air. Satu tutup botol ini adalah 15 mili. Kalau 30 bagian air berarti 15 kali 30. Bantu saya hitung kurang lebih 450 gitu ya. Jadi ini teman-teman untuk pembersihan normal ini ditaruh ke dalam air 450 mililiter. Itu ceritanya. Kalau misalnya sangat berminyak, itu satu tutup botol ini ditambahkan 15 kali 15 boleh ada yang bantu saya hitung? 15 air, 15 bagian airnya. Kalau sedikit berminyak, berarti airnya 15 kali 5, 750 mili air, ininya satu tutup botol aja tipsnya. Kalau kaca, bagiannya kaca bisa 50 bagian air sampai 100 bagian air. Caranya, tips household cleaner dapat digunakan untuk membersihkan benda selain yang disebutkan di atas. Apa aja nanti kita bahas di bawah. Tapi sebenarnya teman-teman, pengencerannya itu kalau untuk pengenceran sehari-hari cukup satu tutup botol ini ditambahkan dengan 450 air. Jadinya berapa sih kalau kita hitung? Itu satu botol ini untuk pembersihan normal itu bisa menjadi 28 botol loh sebenarnya. Kenapa 28 botol? Karena kan satu tutup botol ini dicampur dengan 450 mililiter air. Dan dalam satu botol ini ada 426 mili. Jadi bisa menjadi 28 tutup botol istilahnya. Kalau mau kita hargain, boleh bantu saya nggak teman-teman? Ada yang tahu ini harganya berapa satu botol ini? 28 botol. Kayaknya nggak semungkin sebulan deh Bu Mai. Satu bulan satu satu tutup botol ini bisa jadi 500 mili loh. 500 mili kalau untuk cuma lap kaca, lap meja itu baru satu botol habis sebulan. Kayaknya lebih dari sebulan untuk satu botol ini bisa habis. Ada yang boleh bantu saya nggak? Ini satu botol ini harganya berapa? Karena satu botol ini cukup ngerti nggak? Menjadi 28 botol yang kayak gini nih. Karena pengencerannya satu menjadi 450 mili atau 500 mili. Jadinya ada 28 botol, bisa jadi 28 botol untuk pembersihan normal. Satu ini 389. Terima kasih Bu Mai. Berarti kita bagi 28. Berarti 389 dibagi 28 botol intinya cuma 13.900 per botol. Jadi ini sebenarnya murah loh teman-teman. Untuk pembersihan biasa, satu botol ini cuma 13.900 loh harganya. Dan ini bisa menjadi 28 botol. Ini habisnya lama. Makanya tadi saya bilang sebenarnya harganya murah. Dan dia efektif. Kenapa efektif? Karena 28 botol yang sedang teman-teman lihat di sini itu bisa dipakai untuk membersihkan banyak hal. Apa? Bisa dipakai untuk membersihkan lantai lah, jendela lah, meja dapur lah, oven lah, wastafel, toilet, lemari, panci, kamar mandi, pakaian bernoda. Kemudian aman loh juga dan efektif untuk perhiasan, mainan, peralatan olahraga, bak mandi, lemari penyimpanan, keramik, kompor, cermin, dinding, dan peralatan rumah tangga. Yang mau saya cerita adalah tips cleaner ini cukup efektif dan cukup affordable sehingga sangat-sangat layak untuk teman-teman masukkan ke dalam IR teman-teman bulanan. Walaupun nggak harus tiap bulan karena ternyata jadi 28 botol yang harga per botolnya menjadi 13.900 aja. Kakak Lisa, emang bisa cuma di sini doang?
Kalau pembersihan normal, teman-teman bisa jadi 28 botol. Karena satu tutup botolnya, teman-teman jadiin menjadi 500, 450 sampai 500. Karena kan 30 bandingnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin menjadi DIY, ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan. Bisa menjadi pembersih kaca, pembersih cermin yang bisa di screenshot ini dengan menggunakan screenshotan ini, satu tutup botol tips dengan lemon ditambah air, ditambah white vinegar, dibuat dan dicoba alternatif essential oilnya dengan tea tree, tangerine, citrus fresh atau pine. Atau teman-teman juga bisa bikin pembersihnya penyegar tempat untuk pembuangan sampah. Ini bisa menggunakan tips cleaner. Eh, Sejujurnya Kak Nadia, aku belum pernah. Aku jujur, pasti kalau aku bisa bisa, kalau enggak. Tapi pertanyaannya adalah aku belum pernah menggunakan ini untuk raket olahraga. Siapa tahu ada yang sudah menggunakan untuk raket olahraga, boleh tolong di-share di sini. Aku sendiri belum pernah menggunakan ini untuk raket padelku. Tapi kalau untuk peralatan olahraga lain kayak sepatu olahraga itu aku udah sering pakai ini dan ini aman banget. Kalau sepatu olahraga ya, kalau raket olahraga aku, raket padelku karena masih bersih, celah, belum pernah gue pakai untuk raket gitu. Sejujurnya aku belum pernah pakai. Kalau untuk yoga mat aman. Nah, itu buat raket padel tuh. Bener kan? Aku belum pernah pakai karena raket padel gue bersih banget, celah. Untuk pembuangan sampah ya guys. Tapi teman-teman ya, aku bener-bener pernah pakai untuk jewelry. Kakak Ria pernah pakai nggak untuk ini pembersihan apa namanya? Ini sama untuk pembersihan kalung. Itu beneran gue pernah pakai dan itu aman banget. Dan itu oke banget. Jadi mudah-mudahan oke juga untuk raket padel. Nanti kita coba bareng-bareng ya Kakak Nadia. Kayaknya ide bagus tuh. Terus udah gitu pembersih lantai bisa juga di screenshot ini untuk di awal resepinya. Jual pakai lemon juga oke banget. Betul, aku udah pernah menggunakannya. Penghilang noda ini udah eh, penghilang noda ini sudah banget, udah sering dipakai. Waktu itu Ciria ya yang waktu itu share juga pernah menggunakan penghilang noda. Ini oke banget juga, pernah aku gunakan juga dan ini sangat 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 ampuh untuk menghilangkan noda dan ini harus teman-teman bawa di apa namanya? Apa di dompet ataupun di tas karena saya orangnya suka bernoda-noda dikit gitu ya baju-baju kalau kena sambil makan ini tidak pernah boleh ketinggalan. Nah, ini boleh di screenshot, dibawa di botol kecil, bener. Masukin di botol kecil, taruh di dalam tas. Itu cuma digini-gini doang nantinya teman-teman cuma diginiin doang. Terus udah gitu dia akan langsung hilang. Enak banget. Kadang-kadang diginiin terus dikucek dikit gitu, terus hilang deh dia. Terus kalau misalnya lagi nodanya agak membandel, kalau aku ya nodanya agak membandel, saya tinggal ke kamar mandi terus taruh di bawah apa tuh namanya hand dryer gitu, hilang deh langsung. Nah, ini dia nih, iya nih. Kecepatan sia kalau lagi minumnya buru-buru, langsung ke toilet, terus hand dryer. Kering deh, selesai. Ini nggak boleh ketinggalan sih, penghilang noda atau spot remover ini. Nah, pro tipnya, kalau teman-teman sudah beli ini, jadi 28 botol yang saya ceritain tadi, itu teman-teman tinggal kasih ini apa ya namanya ya? Tutup botolnya. Jadi, teman-teman bisa langsung masukin ke sini satu tutup botol tips cleaner ini, tambahin air. Jadi, ini bisa dipakai kembali. Terus ya, teman-teman ya, essential oil kan bisa mengikis plastik ya. Tapi yang harus teman-teman ingat, tips cleaner ini bersifat tahan bahan kimia dan tetap aman digunakan untuk menyimpan tips cleaner yang sudah siap pakai. Makanya tadi saya cerita, ini tuh recyclable dan dia tetap tahan bahan kimia, tetap tahan essential oil. Jadi ini pakai lagi aja. Kalau udah kosong dipakai lagi untuk menjadi 28 botol yang tadi saya cerita. Ini pro tipnya. Oke. Dan kalau teman-teman bingung, kayaknya gue bingung ya gimana cara memulainya ya. Ini gue pengen sih memulai untuk membersihkan rumah gitu. Gimana ceritanya ya? Tada! Jadi, teman-teman sekalian, yang namanya perubahan besar dimulai dari langkah kecil setiap hari. Fokus mengganti produk yang digunakan di sekitar anak-anak dulu.
dan atau orang-orang yang punya sistem imun yang lemah gitu ya. Karena mereka tuh lebih rentan dari bahaya daripada bahan kimia yang keras. Jadi fokusnya ke mereka dulu. Apa ya yang kira-kira gue sering pakai di sekitar anak-anak? Misalnya tisu basah, misalnya gitu ya. Ganti yang paling sering rentan digunakan untuk anak-anak atau yang imunnya paling rendah tisu basah misalnya gitu, ganti dengan yang itu dulu. Terus setiap bulan ganti 1 sampai 3 produk rumah tangga dengan produk yang lebih aman. Contohnya adalah kalau aku ada temanku yang memang punya bisnis makanan gitu ya, restonya, dia udah ganti pembersih mejanya dengan ini, menjadi pembersih mejanya menggunakan ini. Jadi bulan depannya nanti teman-teman mungkin bulan ini satu aja dulu deh karena tadi kata Kakak Lisa dalam satu botol ini bisa menjadi 28 botol. 28 botol, harga sebotolnya cuma 14.000 dan nggak ada bahayanya. Bulan depan ya mungkin teman-teman gantinya bukan ini. Oke deh mau ganti dengan sikat gigi atau pasta gigi gitu. Jadi nggak usah langsung semuanya, gantinya pelan-pelan nggak apa-apa kok. Awalnya dalam beberapa bulan kan, nggak perlu lagi berurusan dengan bahan kimia. Begitu teman-teman mulai, pasti lama-lama teman-teman akan beralih, beralih, dan beralih, dan beralih. Jadi, sampai sini dulu cerita-cerita kita tentang tips. Semoga pelan-pelan teman-teman bisa ganti ya. Karena sebuah langkah yang besar dimulai dari langkah kecil setiap hari. Terima kasih teman-teman semuanya untuk sharingnya di pagi hari ini. Oke. Ada yang mau bertanya-tanya kah teman-teman semuanya? Terima kasih kehadirannya. Adakah? Sudah lama ya Kakak Flo ya pakai tips toothpaste sama tips mouthwash. Oh, boleh yang diganti toothpaste sama mouthwash dulu. Penghilang noda emang iya. Kecipratan kecap bener banget. Raket padel bener kan Kakak Nadia? THC aman, nanti kita coba ya. Parfum pakai oil, polusi, sumber data. Terus udah gitu. Oh, Kakak Feriana, tadi saya sih ngukurnya perkiraan 15 mili, mungkin 10 sampai 15 mili ya. Bisa jadi saya ngukurnya tuh bener-bener sampai penuh gini loh, 15 mili. Mungkin antara 10 sampai 15 mili. Karena saya bener-bener ngukurnya sampai segede gini, sefull ini. Ya, Kakak Feriana ya. Untuk meja makan bisa. Ih, Kakak Siska, jangankan untuk semut, untuk laler aja udah nggak ada sama sekali di tempat teman saya yang punya bisnis makanan itu, lalernya hilang semuanya. Jadi jangankan semut, segala macam laler dan serangga lain kayaknya hilang semuanya. Nggak suka dia sama tips. Gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya. Satu bagian air tadi NRPA, maksudnya apa ya Kakak Heidi? Satu bagian air berapa? Oh, satu bagian airnya kurang lebih 10 sampai 15 mili ya ternyata ya kata-kata Kak. Aku sih ngukurnya 15 milian. Bisa jadi 10 sampai 15 milian. Nih, di sini. Satu bagian airnya segitu 15 milian, 10 antara 10 sampai 15 mili. Kemudian aku share lagi ya sebentar ya. Berapanya? Bukan, stop. Ini yang aku share yang PPT aku. Nih. Eh, oh ini lagi. Mana ya? Coba ya. Ini pengencerannya ya. Ini sebenarnya dari botol kok Kakak Heidi. Sebentar. Ini mungkin terlihat kah? Nah, ini dia. Semoga terlihat jelas ya Kakak Heidi. Semoga menjawab. Oh, Kakak Heidi, cara untuk jewelry. Kalau jewelry, nah, terima kasih Kakak Nadia. Direndam aja di air sama oil, sama lemon, disikat pelan-pelan. Makin kinclong. Jadi kalau setiap orang itu kalau Kakak Nadia tuh pakai lemon juga, airnya bisa antara
Kalau di aku biasanya airnya di antara 250 mili. Jadi direndam kayak begini, ditambahin lemon, terus kemudian pelan-pelan aja Kak. Jangan terlalu semangat, tapi betul ditambahin lemon itu pasti kinclong, dijamin kinclong banget. Ini sudah pernah dilakukan oleh saya dan pasti oleh beberapa leader yang ada di sini. Buat di meja dapur tambahin peppermint, boleh ditambahin peppermint. Kalau saya karena teman saya berusaha untuk menghilangkan laler-laler, dia menambahkannya adalah lemongrass dan lavender. Terima kasih teman-teman. Oh iya, Kakak Ria tuh pernah cerita sama saya, dia buat ngelap daun-daun besar kayak monstera, kinclong langsung daunnya pada happy. Thank you Kak Ria. Bener dia pernah cerita sama aku. Daun monsteranya pada happy semuanya. Dia pernah cerita bener-bener bener-bener bener-bener. Ah, Kak Flo, ternyata kamu juga suka dedaunan, Kak. Aku sama Ciria sama-sama suka tumbuhan, soalnya kami suka tanaman. Jadi pernah cerita-cerita untuk hal ini. Benar, kemarin aku lihat ininya, aku pakai kamu tahu sendok takar 15 mili, pakainya itu sendok takar 15 mili taruh di sini ternyata dia full 15 mili. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang pakainya 10 mili dia juga bisa sih, tapi mungkin nggak terlalu full. Jadi anggap aja 10 sampai 15 milian. Kemarin aku makainya yang sendok takar 15 mili itu loh yang kita pakai untuk DIY itu loh. Itu aku taruh di sini dia full. Jadi antara 10 sampai 15 milian. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Enak ya, ada jewelry, ada macam-macam yang bisa kita pakai. Kakak Feriana sudah kejawab ya. Tadi aku cerita juga sama dengan kakak Gracia Stefani. Aku memang pakainya yang sendok takar kita yang biasa DIY. Tada! Kalau rayap, kalau rayap mungkin barengan kali ya tadi sama yang aku cerita untuk laler juga. Tergantung essential oil yang mau ditambahkan aja Kakak Flo. Essential oilnya mau ditambahkan apa? Kemarin tuh memang aku tambahkan, maksudnya temen aku menambahkannya adalah essential oilnya lemongrass sama menambahkannya essential oilnya lavender. Jadi disitulah dia kuncinya. Padahal di sini essential oilnya udah ada lemon, clove sama cinnamon. Jadi nanti kita bisa tambahkannya di situ. Terus ingat penambahan apa namanya rasionya 1:30. Kalau memang untuk yang normal. Kalau yang terlalu berminyak nanti kita bisa tambahkannya tadi ada nanti teman-teman bisa bisa kalau yang sedikit berminyak 1:50, kalau yang sangat berminyak 1:15. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Sudah cukup kah? Baik, kalau sudah cukup, semoga materi di pagi hari ini bisa membantu kita untuk mengerti lebih dalam tentang bahayanya menggunakan bahan-bahan kimia dengan pembersihan rumah tangga di rumah. Dan mari kita ganti. Bagaimana caranya gantinya? Gak usah langsung semua, pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Yang penting akhirnya lama-lama kita mengganti pelan-pelan untuk bahan-bahan kimia berbahaya. Pelan-pelan kita ganti menjadi bahan-bahan alami yang memang aman tapi sangat efektif dengan tips cleaner ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di training-training berikutnya dari Yang Living Indonesia. Dah semuanya. Dah.